dan pengisi tausiah pada sore hari ini. Jamaah yang dirahmati Allah, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama yakni iftitah atau pembukaan, yang kedua tilawah Al-Quran, yang ketiga acara ini yakni tausiah, dan disusul oleh penutup dan doa kafaratul majelis ala beliau. Langsung saja karena waktu yang singkat dan terbatas, kita buka acara pada sore hari ini dengan bacaan basmalah. Beranjak ke acara selanjutnya yakni tilawah Al-Quran yang akan dilanjutkan oleh saudara kita Muhammad Putra. Ilahi fadhil masyhur wa ma'thur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka rusul faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Walau syaa Allahu ma qatala alladziina min ba'dihim min ba'di ma jaa'athumul bayyinat. Walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar. Walau syaa Allahu qatalakum walakinna Allaha yaf'alu ma yurid. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullatun wa la syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. La ikraha fid-din qad tabayyana ar-rushdu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-'urwatil wuthqa la infisama laha wallahu samii'un 'aliim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliyaa'uhum yukhrijunahum minan nuri ilan dhulumat. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Shadaqallahul 'azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma nawwir qulubana bi tilawati Al-Quran. Semoga dengan lantunan ayat suci Al-Quran tadi bisa menambah keimanan kita dan bisa selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Acara yang selanjutnya yakni tausiah dari
Al-Ustaz Kiai Haji Farid Nurdin LCMSI. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa jahada bi jihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ustadz Susanto SPD, Ketua Yayasan Refah Islami, para pengurus takmir Masjid Refah Islami, para bapak, para ibu, para jamaah, para ustadz, ustadzah, dan juga para santri. Pertama, kita bersyukur kepada Allah sampai saat ini masih banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat sehat, nikmat iman, dan juga nikmat sempat, sehingga sore ini kita hadir bersama dalam rangka untuk pertama tolabul ilmi, dan yang kedua untuk iftar jama'i. Tentu di dalamnya ada sholat berjamaah. Yang kedua, dan ini sering saya sampaikan setiap kali bertemu dengan jamaah, adalah rasa terima kasih kami atas nama Yayasan dan Pondok Pesantren Refah Islami kepada para masyarakat, para warga, terutama yang terdekat. Karena sekian tahun yang lalu tempat ini adalah sawah, sama dengan yang di sebelah utara kita, seperti itu. Tetapi dengan rahmat Allah yang pertama, kemudian dengan kerja keras masyarakat, terutama yang terdekat dengan Refah ini, mulai dari membangun masjid ini tahun 2017 ya, panas-panas ngecor bareng, bengi-bengi melekan bareng. Nah, alhamdulillah setelah 7 tahun, sekali lagi, pertama karena rahmat Allah, kemudian juga karena kerjasama kita, maka tempat ini menjadi seperti ini. Kata Mas atau Bedu kemarin, ada Bedu hari ini, dan Kak tu ini Kak tu. Dulu Mekah itu juga
padang pasir, tandus, gersang, tidak ada orang yang tertarik untuk datang ke situ. Tetapi setelah Allah perintahkan kepada Ibrahim untuk membangun Ka'bah, kemudian beranak pinak di situ, maka lama-kelamaan Mekah itu menjadi ramai. Bahkan sampai hari ini semua orang kepingin datang ke sana. Lah, mudah-mudahan doanya Kak Du, Ustaz, doanya Kak Du seperti itu, Refah itu. Dulu sawah, siapa yang datang ke sini cuma untuk ngarit ke sini ini, tapi alhamdulillah dengan adanya masjid, dengan adanya pondok pesantren, alhamdulillah yang datang ke sini bukan hanya dari warga sekitar, tapi juga dari tempat-tempat yang terjauh. Yang sholat jamaah di sini ada yang dari Maluku Utara, sholat jamaah di sini. Ya Pak Nur, dari Maluku Utara sholat jamaah di sini. Kemudian dari Bali juga jamaahnya di sini, dari NTT jamaahnya di sini. Sumatera Selatan juga malah tidurnya juga di sini. Sumatera Selatan. Mudah-mudahan kehadiran kita semuanya sekali lagi menjadikan tempat ini tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Termasuk santri kita, para jamaah sekalian, yang dulu waktu daftar ke sini, santri pertama itu belum ada apa-apa. Jadi daftar itu hanya ngeleset di masjid sini terus daftar gitu aja, tidak ada apa-apa. Dan hari ini mereka sudah akan lulus kelas 3 aliyah, 17 santri, 10 diantaranya dengan izin Allah, 10 diantaranya adalah hafidh Al-Quran 30 juz. Alhamdulillah. Dan sampai hari ini yang hafidh 30 juz di Reva sudah 59 santri. Yang lain segera menyusul ini satu persatu. Kalau ini menjadi ladang kebaikan, insya Allah pahalanya kembali kepada Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya mengucapkan jazakumullahu khairan katsira. Bapak, Ibu dan para santri sekalian, kita mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu orangnya lembut, murah senyum, loman, kalau bertegur sapa menyenangkan. Tapi ada saat tertentu di mana Rasulullah itu marah. Nah, kita ingin tahu kapan saat-saat di mana Rasulullah itu marah. Ini karena beliau itu utusan Allah, apa yang beliau ucapkan adalah wahyu, maka kita ingin tahu tindak tanduk termasuk sikap-sikap yang selama ini kita belum tahu. Nah, dalam waktu singkat ini kepingin tahu kita kapan Rasulullah marah. Tentu tidak semuanya karena waktunya tidak cukup ya. Yang pertama, wa an Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Badari radhiyallahu anhu qala, kalau ada nama sahabat yang di belakangnya ditambahi al-Badari adalah
veteran perang Badar, Al-Badari, supaya kita tahu bahwa 314 pasukan perang Badar itu semuanya masuk surga tanpa kecuali. Ya. Bahkan Nabi mengatakan, if'alu ma syi'tum qad ghafarallahu lakum. Wahai tentara perang Badar, terserah kon urip nok donya iki nglakoni opo ae terserah, sak karepe sampean, sebab semua dosa-dosamu sudah diampuni Allah. Gak saking enake ta ngene. Artinya pahala memperjuangkan agama Allah itu tidak kecil, jaminannya surga. Nah, mudah-mudahan kita yang di sini ini termasuk orang-orang yang memperjuangkan agama Allah. Amin. Qala, sahabat yang namanya Uqbah bin Amr al-Badari ini cerita, ja'a rajulun ilan nabi. Suatu hari ada orang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, ini nampaknya orang ini lapor, wadul kepada Nabi. Inni la ata'akhkharu an sholatis subhi. Ya Rasulullah, aku sengaja telat datang sholat subuh. Nah, ini sengaja, karena sahabat itu kan tidak pernah telat. Nah, ini sengaja telat datang ke masjid, sholat jamaah subuhnya sengaja telat. Min ajli fulan mimma yutillu bina. Kenapa saya telat? Karena hari itu jadwalnya yang ngimami sholat subuh itu fulan. Lah kalau ngimami itu duwowo sing diwaca niku. Jadi dia mungkin ya dalam kondisi sakit atau dalam kondisi musafir atau dalam kondisi ada kepentingan yang tidak bisa dipakai, ditinggal sholat lama-lama. Misalnya sholat di rumah sakit, itu kan banyak jamaah yang sakit, banyak juga yang jamaah itu keluarganya orang yang nunggu orang sakit. Tidak bisa sholat subuh terus sak juz, itu kan tidak bisa. Atau yang ngimami sholat di terminal, di bandara, di masjid, stasiun, ya jangan panjang-panjang. Ini kan ada jadwal berangkat pesawat, kereta, bis. Kalau itu telat gara-gara sholat, nah, makanya sahabat ini aku mburi-mburi ya itu kok suka urungane suwe kuwi ngimamane. Fama ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ghadiba. Kalimatnya ini. Setelah saya lapor begitu, saya melihat Nabi itu marah, ghadib, marah fi mau'izatin qattu asyadda mimma ghadiba yauma idzin. Bahkan saya tidak pernah lihat Nabi marah sekeras marahnya hari itu waktu saya lapori ada peristiwa itu. Iki sing dimarahi Nabi berarti siapa? Yang lapor apa yang ngimami? Nabi marah itu bukan kepada yang lapor. Marahnya Nabi itu kepada yang ngimami subuh terus dawa tadi itu.
Cuma ukurannya panjang zaman itu dengan zaman ini itu ya jelas gak podo. Daya tahan sahabat untuk berdiri mendengarkan imam dengan daya tahan kita itu juga gak podo. Daya tahan kita untuk kuat mendengarkan imam itu surat nopo? Subuh-subuh loh nggih. Wadduha ngoten kuat nggih. Sabihis rada dawa, rada waduh kok sabihis rek. Amma yatasaalun. Nah, ini yang saya maksud. Daya tahan iman, daya tahan fisik memang beda secara umum. Nah, di hadis ini tidak disebutkan imam subuh ini biasanya baca apa, tapi dia melaporkannya kepada Nabi lama dan Nabi menanggapinya dengan marah. Faqala, ini begitu mendapat laporan dari sahabat ada sesuatu yang tidak pas, Nabi itu kalau ada kesempatan pidato langsung, misalnya setelah sholat subuh ada kesempatan untuk memberi tausiah, disampaikan, ya ayyuhan nas, semua orang, inna minkum munaffirin. Ini saya tidak bisa menirukan bagaimana wajah Nabi, bagaimana intonasi Nabi ketika pidato sambil marah ini. Saya tidak bisa menirukan. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, inna minkum munaffirin, sebagian kalian telah membuat orang lari dari sholat jamaah. Sebagian kalian membuat orang tidak suka sholat jamaah. Yang dimaksud Nabi itu imam tadi, dan imam itu biasanya ada di situ. Yang dilaporkan tadi ada. Cuma Nabi kalau memberi nasihat orang di depan umum tidak menunjuk hidung orangnya. Orangnya di situ. Yang dinasihati merasa iku aku, sing dimaksud Nabi iku aku, tahu dan merasa. Kecuali bukan nasihat tapi hukuman. Kalau hukuman ya harus jelas siapa orangnya, di mana orangnya, hukumannya apa, nah itu jelas. Ini nasihat. Inna minkum munaffirin, sesungguhnya di antara kalian ada yang munaffir. Munaffir itu membuat orang lari, tidak suka karena benci. Nah, ini yang hadir di sini kan saya lihat para imam ini, para imam di masjid, di musola. Ini para santri, ini juga para imam. Fa'ayyukum amman nas, maka siapapun di antara kalian yang menjadi imam bagi sholat jamaah, fal yujiz, maka harus menyingkat. Al-wajiz itu yang singkat. Nah, singkatnya berapa itu juga beda, singkatnya di zaman sahabat dengan singkatnya di zaman kita. Kenapa harus sekeras itu Nabi? Fa inna min waraihi, sebab yang di belakangnya yang menjadi makmum itu ada 3 macam ini. Pertama, al-kabir, ono wong tuwa. Wis tuwa ade asam urate rada dhuwur, linu. Ini harus diperhatikan. Nah, ini santri ini kan sebagian ada yang ngimami di kampung-kampung, masjid-masjid kampung. Ini harus diperhatikan.
di belakang sampean ana sing wis jenggote putih, brengose putih, ha iku tua berarti. Nah, meskipun ana sing putih kabeh tapi ya durung tua ya. Nah, untuk kita semuanya, artinya kalau diajak berdiri lama, rukuk lama, sujud lama, orang-orang sepuh ini nggak tahan, harus diperhatikan. Yang kedua, ada makmum wasohir, cah cilik. Ini sama juga, anak kecil kan boleh ke masjid, bahkan harus ke masjid anak kecil. Kalau anak kecil tidak ke masjid, terus siapa besok yang akan ke masjid kalau kita sudah tidak ada? Ada makmum jenis sohir, anak kecil ini kalau diimami dengan surat yang panjang, wah, iso nek bentengan nek mburi ku. So, melayu ngetan ngulon, anak kecil ini harus mendapat perhatian dari imam. Makanya imam itu sebelum takbir itu kan melihat ke belakang, merapatkan shaf, memperhatikan mana shaf yang masih lubang, mana orang yang belum lurus dengan orang, diperhatikan. Dan yang ketiga, wadzal hajah. Mungkin belum tua, mungkin juga bukan anak-anak, tapi dzal hajah, orang yang mempunyai kebutuhan mendesak. Seperti tadi yang saya katakan, di masjid rumah sakit banyak orang yang kepingin sholat jamaahnya singkat. Di terminal, di bandara, jangan panjang-panjang kalau ngimami di situ. Hadisnya muttafaqun alaih. Jadi kita tahu, satu, orang yang dimarahi oleh Rasulullah adalah imam masjid yang sholatnya lama. Sholatnya lama itu bisa jadi karena ayat yang dibaca panjang, bisa jadi juga ruku, duduk, sujudnya panjang yang membuat orang malah tidak khusyuk. Apakah selamanya sholat itu harus pendek? Enggak. Tidak. Sholat sunnah yang sudah disepakati panjang lebih baik. Tapi harus sepakat dulu. Panjangnya seberapa? Ya. Misalnya di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, berapa jam Cak Lut kemarin terawihnya? 2 jam. Nah, itu panjang apa enggak? Saya tanya kepada jamaah Masjid Reva, terawih 2 jam itu panjang apa enggak? Panjang. Kalau di sana biasa-biasa saja. Cak Lut sampai dada begini, biasa-biasa saja. Pak Nur ya, 2 jam kan? Ini yang beliau-beliau yang pulang umroh barusan, Ustadz Mikdad. 2 jam, 3 juz berarti ya? Biasa-biasa saja. Memang ukurannya beda. Sholat sunnah, sholat sunnah. Berapa rakaat sekarang di Haram dan di Madinah? 13 atau 11 lah ya. Dulu sebelum pandemi, Masjid Nabawi dan Masjidil Haram itu 21, sama dengan di sebagian kita. Tapi setelah pandemi kebijakan kerajaan diubah. Sejak pandemi itu 11 atau 13, nah sampai sekarang kenaan tiba enak sulas gitu ya. Akhirnya sampai sekarang 11 terus. Tapi tidak usah dikomentari, berarti BNNU saiki Muhammadiyah. Tidak perlu begitu. Lebih luas dari itu. Ini madhab ya, lebih luas. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri, para jamaah sekalian, pernah sholat yang diceritakan oleh Hudzaifah itu yang sering saya sampaikan. Panjang dan pendek dalam sholat sunnah itu relatif. Nabi pernah ngimami sholat malam
tahajud, qiyamul lail, setelah Fatihah beliau memulai surat Al-Baqarah. Makmum ini naluriah, kalau mendengar orang ngimami terus Al-Fatihah, amin, terus kul huwallahu ahad, itu rasanya apa? Oh, nyaman, adem bener rasanya, adem. Tapi ini begitu amin, Rasulullah itu alif lam mim dzalikal kitabu, memulai surat Al-Baqarah. Hudzaifah yang ada di belakang beliau, dan ini sendiri Hudzaifah yang cerita, itu waqa'a syai'un fi nafsi, atiku wis gak enak. Keringi Al-Baqarah itu gak enak. Berarti ini pertanda sholat ini akan suwe keurungannya. Tapi dia berusaha menghibur dirinya. Mudah-mudahan 100 ayat saja Nabi ruku. 100 ayat dalam surat Al-Baqarah kira-kira 1 juz. Itu loh, mudah-mudahan 1 juz saja ruku. Berarti 1 juz itu masih biasa daya tahan sahabat itu. Ternyata setelah 1 juz lanjut gak ruku. Hudzaifah ngomong, mudah-mudahan 200. Setelah 200 terlewati, berarti kan sudah 2 juz. Lanjut sampai selesai Al-Baqarah 2 juz setengah. Ternyata ndak rukuk juga. Nabi memulai ke surat An-Nisa, melewati Ali Imran ke An-Nisa. Mudah-mudahan setelah An-Nisa rukuk. An-Nisa berapa rakaat? Berapa ayat? 170. Ternyata setelah surat An-Nisa selesai, berarti hampir 3 juz lebih, hampir 4 juz ya. Nabi mundur, bismillah lagi ke surat Ali Imran. Kira-kira atine Hudzaifah gimana? Paling nek kita wis sembuh ya Rasul, mbok sampean rukuk mbok gak rukuk wis akarepe sampean. Ini masalah kekhusyuan. Ini bukan kita, ini sahabat saja yang namanya Hudzaifah, ketika sholat dan yang dibaca imam itu lama, itu ya ada sesuatu di dalam hatinya, apalagi kita. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya belum tahu ada imam yang ngimami seperti Nabi tadi itu. Al-Baqarah lengkap, An-Nisa lengkap, Ali Imran lengkap, berarti hampir 5 juz, lebih 5 juz, itu baru kemudian Allahu Akbar rukuk lagian, rukuk. Kata Hudzaifah, waktu Nabi rukuk, jangan antum tanya tentang berapa lamanya rukuk Nabi, karena lamanya rukuk hampir sama dengan berdirinya tadi. Mungkin ya gak podo, cuma kan wis puwegel. Sujud, Hudzaifah juga ngomong begitu. Dan kau tanya tentang berapa lama Nabi sujud, karena sujudnya hampir sama lamanya dengan rukuknya. Nah kan sujudnya 2 kali. Setelah berlama-lama baru Allahu Akbar mau rokaat kedua. Kalau 1 rokaat saja berapa tadi? Berang jam? Ya 5 jam, 4 jam, 5 jam. Terus rokaat kedua berarti ya sakmono. Makanya ada sebagian ulama yang menafsirkan sangat mungkin malam itu Nabi sholat malamnya hanya 2 rokaat. 2 rokaat terus adzan subuh, sama dengan kita 2 rokaat subuh, podo ya, cuma beda kualitasnya.
Nah, yang dimarahi Nabi, kenapa kok sholatnya panjang itu tadi. Yang pertama, dia di sholat fardu, bukan di sholat sunnah. Kalau sholat sunnah boleh panjang, asal disepakati. Kalau di sini di Masjid Reva ini kalau terawih ya cepet-cepet banget, gak panjang-panjang banget. Yang imami yang hafid Quran, sing lagune enak-enak. Monggo kalau mau terawih di sini. Nah, jadi kepada para imam, baik itu imam-imam para hafid Quran maupun para jamaah yang juga imam di masjid musolanya masing-masing, ini yang harus kita perhatikan, 3 jenis makmum tadi. Ada orang tua yang tenaganya mungkin tidak cukup untuk lama, ada anak kecil yang fokus dan konsentrasinya tidak bisa lama-lama, dan ada yang ketiga, ada orang yang punya keperluan mendesak. Itu yang harus kita perhatikan. Kalau subuh Hamim as-sajdah itu paling panjang itu ya. Ini yang pertama, Nabi marah kepada imam sholat yang seperti itu tadi. Tidak semua imam dimarahi Nabi, tidak. Enak aku, apalanku gak akeh-akeh kok, gak tahu diseneni Nabi. Nah, ya. Yang kedua, kurang berapa menit Pak Zainul? 5 menit ya. Masing-masing sudah dapat takjil semua? Mas Putra yang belum ya? Sudah. Aku sing turun kita ya. Yang kedua, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Sekarang yang cerita istri beliau. Qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min safarin. Aisyah cerita Nabi datang dari bepergian. Waqad satartu sahwatan li bikiramin fihi tamathil. Nah, Nabi datang, kata Aisyah, ada lemari di rumahnya itu, lemari tempat barang-barang keluarga yang belum ada pintunya. Bapak Ibu, lemari yang biasanya isine iwak, sego, terus dorongan tutupe kan biasanya dikei selambunge, kayak rumah makan Padang kan gak ada yang kocok, mesti selambung. Kata Aisyah, ada lemari yang saya tutup kain, cuma fihi tamathil, di kain itu ada lukisan makhluk bernyawa, tamathil. Bukan foto, zaman itu belum ada foto ya, bukan patung, tidak mungkin patung terus ditemplek di kain. Ditutup dengan kain yang lukisan orang, yang lukisannya itu makhluk bernyawa. Makhluk bernyawa itu berarti manusia dan binatang. Falamma ra'ahu Rasulullah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat itu, melihat di rumahnya ada selambu, kok lukisannya makhluk bernyawa, hatakahu, langsung dirobek. Hataka itu diambil keras, disuek-suek. Wa talawwana wajhuhu, talawwan, langsung wajahnya Nabi merah padam.
Coba dilihat sing klambi batik engko nang ana gambare. Ulo. Artinya Nabi marah ini melihat ada lukisan makhluk bernyawa, manusia atau binatang. Waqala ya Aisyah. Biasanya kalau sedang sayang, Nabi memanggil Aisyah itu ya Humaira, panggilan sayangnya. Seperti Mas Fandi memanggil istrinya kan mesti dengan panggilan sayang, ya Humaira gitu. Di Mas Fandi ada. Gitu. Atau ya Ummal Mukminin, wahai ibunya orang mukmin. Padahal Aisyah belum punya anak, tidak punya anak ya. Dicintai, dihormati, dimuliakan. Tapi ini sedang marah, Nabi tidak memanggil dengan panggilan sayang, walaupun ya tetap sayang. Ya Aisyah, wahai Aisyah, asyaddun nasi adaban indallahi yaumal qiyamah, orang yang paling sudah ada, orang yang paling keras siksanya nanti pada hari kiamat di sisi Allah, alladzina yudhahiuna bi khalqillah, yaitu orang yang meniru-niru, menyaingi ciptaan Allah. Makanya jangan dimakan minum dulu, belum resmi. Nah, di sini. Nah, jadi hati-hati dengan lukisan makhluk bernyawa. Itu dimurkai oleh Nabi dan itu akan mendapat siksa di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Karena itu Nabi bilang kepada Ibnu Umar, kalau kamu kepingin ngelukis, sudah lukislah langit, penyu, tanduran. Nah, itu tidak bernyawa. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.